Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hari ini anak-anak apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jawabnya gitu ya. Kita ulangi sekali lagi, oke? Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tadi pagi udah pada sarapan kan? Siapa yang tadi pagi tidak mandi? Tidak ada kan? Oke, gosok gigi. Oke, ibu mau dengar dulu ya suaranya. Tetap semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Bisa? Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Oke. Perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Aisyah. Ibu siapa? Oke, pintar Ibu Aisyah. Hari ini Ibu mau bercerita. Ibu mau menceritakan kisah Nabi Muhammad. Oke. Anak-anaknya udah pada tahu siapa Nabi Muhammad? Tahu? Oke. Kalau belum tahu, besok kita belajar. Jadi, Ibu mau lanjutin ceritanya. Nabi Muhammad ini lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah, Bu. Kenapa namanya tahun gajah? Jadi, sebelum Nabi lahir, kota Mekah diserang sama Raja Abrahah dengan menunggangi gajah. Tahu? Dia ajak pasukan-pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Semua prajurit-prajuritnya sama raja naik gajah. Kenapa Ka'bah dihancurkan, Bu? Itu kan buat tempat haji. Karena Raja Abrahah maunya orang-orang muslim dulu supaya kita berhaji ke gereja. Nah, kita kan nggak boleh ke gereja karena kita orang Islam, bentar. Tapi Allah lindungin Ka'bahnya. Gimana caranya? Allah kirim pertolongan dengan mengirim burung ababil membawa kerikil-kerikil dari neraka. Dan burung-burungnya banyak kan, dia terbang ke atas Ka'bah, dijatuhin di kerikil-kerikil dari api neraka. Kan itu panas. Jadi semua Raja Abrahah sama pasukannya minta tolong karena mereka jahat, jadi Allah hukum sampai mereka habis binasa semuanya. Terselamatkanlah Ka'bah sampai sekarang. Oke, lanjut. Nabi Muhammad ini punya ayah dan ibu. Punya dong, sama kayak anak-anak kan. Nama ayahnya adalah Abdullah binti Abdul Muthalib dan nama ibunya Halimah binti Wahab. Siapa namanya? Nama ayahnya Abdullah binti Abdul Muthalib, ibunya Aminah binti Wahab. Oke. Jadi pekerjaan ayahnya Nabi Muhammad itu berdagang. Ayah Nabi Muhammad itu berdagang dari Mekah ke Madinah, balik lagi ke rumahnya ke Mekah gitu kan. Sebelum Nabi Muhammad lahir atau dia masih dalam kandungan ibunya dalam perut, ayahnya masih berdagang di Madinah. Kemudian ayahnya mau pulang ke rumah. Di pertengahan jalan, ayahnya sakit. Setelah beberapa lama sakit, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ayahnya dimakamkan di daerah situ. Jadi Nabi Muhammad nggak kenal ayahnya, Bu? Enggak. Jadi Nabi Muhammad itu lahir, ayahnya udah nggak ada lagi, atau kita sebut sudah yatim. Tahu kan yatim? Tidak punya ayah lagi. Dari Nabi Muhammad baru lahir. Kemudian orang-orang di sana dulu, kalau anaknya lahir, yang susuin bukan ibunya, tapi perempuan lain atau disebut dengan ibu susu. Jadi Nabi Muhammad ini disusuin oleh seorang perempuan yang bernama Halimah. Siapa nak? Iya, Halimah. Oke.
karena dia disusukan oleh ibu susunya yang bernama Halimah, dia dibawa sama ibunya ke kotanya, sampai dia berumur 4 tahun. Dari dia lahir, ayahnya udah meninggal, terus dia disusukan sama orang lain, dia nggak tinggal sama ibunya. Kemudian selama ibu Halimah menyusukan Nabi Muhammad, Allah limpahkan rezeki banyak-banyak, seperti sayurannya segar-segar, buahnya banyak, karena dia sudah berbaik hati kepada Nabi Muhammad, dan Allah berikan rezeki yang lebih. Kemudian dia sampai 4 tahun kan sama ibu Halimah. Kemudian dia main-main sama teman-temannya. Ketika dia main-main, tiba-tiba ada 2 orang berbaju putih-putih menyeret Nabi Muhammad. Ketika dia diseret, terus dia melakukan sesuatu sama Nabi Muhammad. Teman-temannya pada takut, teman-temannya pada lari. Kemudian dia juga takut kan, Nabi Muhammad takut kan. Kemudian ibunya Halimah dengar kejadian itu. Begitu Nabi Muhammad pulang, ibunya tanya, anakku, kamu kenapa? Dia ceritakan, tadi ada 2 orang laki-laki yang menarikku, kemudian membelah dadaku seperti mengeluarkan sesuatu, tapi dimasukkan lagi. Mendengar itu, ibunya Halimah merasa ketakutan. Padahal diriwayatkan bahwa 2 orang itu adalah malaikat yang mensucikan hatinya Nabi. Karena ibunya Halimah takut, dia dipulangkan sama ibu kandungnya yang bernama Aminah. Oke, begitu dia pulang sama ibunya Aminah, dia hiduplah bersama ibunya. Karena ibunya sangat menyayangi suaminya dulu, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ya, Abdullah. Jadi ibunya sering melakukan ziarah ke pemakaman suaminya atau ayah Nabi Muhammad. Dia bawa Nabi Muhammad jalan-jalan untuk ziarah ke makam ayah Nabi Muhammad. Kemudian pulang dari situ, tiba di kota Abwa, kota pertengahan antara Madinah dan Mekah. Ibunya juga sakit. Tidak berapa lama kemudian ibunya meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu sejak ia kecil. Kemudian dia dibawa oleh pembantunya yang bernama Ummu Abyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirija Aulia Nasution, NIM 0304182095 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menjalankan tugas makalah mendongeng yang berjudul Kisah Sirah Nabi Muhammad Masa Kecil. Dosen pengampu Susia Amni MA. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kakak semua. Jumpa lagi dengan kakak. Di sini kakak mau mendongeng kisah Nabi Muhammad masa kecil. Apa kabar adik-adik kakak semua? Di sini kakak sapa dulu ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Adik-adik kakak semuanya semangat. Di sini kakak mau menceritakan masa kecil Nabi Muhammad. Ada yang udah tahu belum? Iya, ada yang udah tahu, ada yang juga belum tahu. Ya, di sini yang udah tahu paten, mantap. Yang belum tahu, dengarkan kakak bercerita ya. Tapi sebelum kakak bercerita kisah Nabi Muhammad masa kecil, kita harus berjanji dulu dong. Kita tidak boleh ribut dan tidak boleh jalan-jalan, biar kakak di sini bersemangat menceritakannya. Janji? Iya, kita harus janji ya. Nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang ribut-ribut. Kalau begitu, sebelum kakak bercerita, mendongeng, kita mau nyanyi dulu nggak? Iya, ayo kita nyanyi dulu yuk. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat tidak bersuara. Ya,
Ya, siapa lagi yang gak lipat tangan dan gak bersuara? Oke, paten adik-adik kakak udah rapi semua. Langsung saja ya, kakak bercerita kisah Nabi Muhammad masa kecil. Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah dan Siti Aminah. Semasa Nabi Muhammad di dalam kandungan, dia telah ditinggal pergi oleh ayahnya Abdullah. Ayahnya sepulang dari berdagang jatuh sakit meninggal dunia. Setelah Nabi Muhammad lahir, dia pun disusui oleh Halimah. Setelah selesai menyusui, dikembalikan lagi kepada Siti Aminah. Di saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad dan Siti Aminah pergi berziarah ke tempat ayahnya di Madinah. Mereka pun menetap di sana selama 1 bulan. Selama 1 bulan, mereka pulang kembali ke Mekah. Saat di perjalanan, Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad, jatuh sakit. Mereka pun beristirahat dan Siti Aminah jatuh sakit meninggal dunia. Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Sudah tidak ada ayah dan ibunya lagi. Dia pun diasuh pada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh dan menyayangi Nabi Muhammad selama 3 tahun. Abdul Muthalib selama 3 tahun mengasuh Nabi Muhammad, dan setelah 3 tahun kemudian Abdul Muthalib mengalami jatuh sakit dan meninggal dunia. Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang sangat terpukul telah meninggalnya ayahnya, ibunya, begitupun kakeknya telah meninggal dunia, pergi meninggalkannya. Begitupun Nabi Muhammad tetap kuat dan tegar. Dia pun diasuh kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah kaum Quraisy yang sangat terpandang. Tetapi Abu Muthalib bukanlah orang yang sangat kaya raya. Abu Muthalib menjaga dan mengasihi Nabi Muhammad selayaknya anak-anaknya. Dan Nabi Muhammad ingin membantu pamannya. Dengan begitu, Nabi Muhammad meminta izin kepada pamannya untuk ikut berdagang. Pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, adalah seorang pedagang yang biasa, sering merantau bersama rombongannya kafilah. Nabi Muhammad pun ingin sekali membantu beban pamannya. Di usia 12 tahun, Nabi Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib ingin ikut berdagang bersamanya ke negeri Syam. Setelah itu, Abu Thalib pun mengizinkannya. Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan di dusun pertengahan perbatasan, mereka pun kelelah dan beristirahat di daerah dekat rumah pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Bahira pun keluar untuk mengajak mereka masuk ke dalam rumah bersama rombongannya untuk Bahira menyediakan makanan dan minuman. Setelah itu, Bahira pun mengajak Abu Thalib untuk berbicara berdua, bahwasanya Bahira mengetahui ciri-ciri kenabian. Adapun ciri-cirinya itu terdapat dari Nabi Muhammad. Bahira pun mengatakannya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya anakmu ini adalah manusia pilihan dari Allah, calon umat manusia di dunia ini. Maka jagalah dia baik-baik, bawalah dia kembali. Aku khawatir ia diganggu oleh kaum Quraisy Yahudi di kelak nanti di Syam. Bahkan sekiranya kaum Yahudi mengetahui bahwa ia adalah kenabian Rasul Allah, tentulah mereka akan membunuhnya." Pada saat itu, Abdullah pun khawatir. Dia terkejut. "Jadi apa yang harus aku lakukan, Bahira?" Bahira pun berkata, "Maka bawalah pulang anakmu ini ke Mekah kembali. Jauhkan dia dari negeri Syam." Ketika Nabi Muhammad sudah dewasa,
Abu Thalib, pamannya, merasa Nabi Muhammad sudah cukup dewasa untuk berdagang. Beliau pun menawarkan pekerjaan kepada Nabi Muhammad. Ia mengajak Nabi Muhammad berbicara, "Wahai anakku, sesungguhnya kita bukanlah keluarga yang berkecukupan. Bahkan akhir-akhir ini kebutuhan kita sulit didapatkan. Alangkah baiknya jika engkau pergi kepada Khadijah meminta izin membawa barang-barangnya dengan ke negeri Syam. Mudah-mudahan dari usaha itu engkau akan memperoleh keuntungan yang besar." Muhammad menyetujui usul pamannya. Dalam kesehariannya, Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat jujur, pekerja keras, dan tidak sombong. Banyak orang yang terkagum-kagum pada akhlak Nabi Muhammad, tak terkecuali pada berdagang. Orang kagum pada Nabi Muhammad kejujurannya saat berdagang yang membuat bisnis mereka menjadi sukses. Khadijah pun merasa kagum dan akhirnya Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Jadi adik-adik, dalam kisah Nabi Muhammad ini, masa kecilnya bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita contohkan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Nabi Muhammad, bayangkan, masih di dalam kandungan, sudah tidak punya ayah. Begitu dia umur 6 tahun ditinggal pergi pada ibunya. Di usia dia 8 tahun ditinggal lagi kepada kakeknya dan dia dirawat oleh pamannya. Begitupun pamannya bukan orang kaya dan yang berkecukupan. Dia harus mencari nafkah untuk membantu pamannya. Nabi Muhammad masih kecil aja sudah menjadi anak yatim piatu. Jadi adik-adik semuanya masih punya orang tuanya kan? Masih ada ayah ibunya kan? Jadi dari itu kita harus menghormati, menyayangi, melindungi, menjaga, sayang kepada orang tuanya. Kita tidak boleh melawannya. Seperti Nabi Muhammad, lihat, masih kecil aja udah ditinggal. Bayangkan sedihnya Nabi Muhammad. Begitupun Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Dia tidak menyerah adik-adik. Dia menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang pekerja keras. Adik-adik juga harus bisa seperti itu. Harus bisa seperti Nabi Muhammad. Kita tidak boleh mudah mengeluh, bergantungan, ataupun tidak mandiri. Kita harus menjadi anak yang mandiri, anak yang jempol. Ya adik-adik semuanya, kita nggak boleh terus-terus minta bantuan. Kita harus melakukan sendiri. Nabi Muhammad masih kecil sudah mengembala kambing. Begitu dewasa, dia sudah berdagang. Begitupun dia berdagang, mencari nafkah. Dia tidak bohong, dia tidak pernah bohong, tidak sombong, dan bekerja keras, santun, sopan santun kepada orang yang lebih tua, menyayangin anak-anak yang lebih kecil. Jadi adik-adik harus begitu juga. Tidak boleh bohong, harus jujur dan sopan santun, tidak sombong. Ya adik-adik, harus kita ambil hikmah teladannya Nabi Muhammad yang tadi kakak ceritain. Kisah masa Nabi kecil. Oke adik-adik, itu pesan dari kakak dan kisah Nabi Muhammad. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih sudah mau mendengar dongeng kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.